Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala habibina al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada baginda Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Kaum muslimin, bapak ibu yang berbahagia, pagi ini insyaAllah ta'ala kita kembali melanjutkan kajian perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Yaitu buku yang kita bahas adalah buku Agar Mudah Sakaratul Maut. Jadi buku ini Pak Haji Ab adalah muqaddimah dari buku Seri Perjalanan Akhirat. Biasanya muqaddimah itu ditulis di awal. Kalau saya muqaddimah terakhir selesai. Selesai dulu buku yang 5 jilid, baru muqaddimahnya selesai. Itulah bedanya. Karena ngaji akhirat ini maju dulu kita baru mundur. Berpikir lebih jauh. Yaitu pada pembahasan sebelum ini kita sudah jelaskan secara umum apa yang akan kita bahas beberapa pertemuan ke depan, yaitu tentang makna dari kata sakaratul maut. Masih ingat Bapak Ibu apa makna sakaratul maut? Ya, makna sakaratul maut ada 3. Yang pertama maknanya adalah payah. Itu makna yang pertama. Itu sebabnya ada sebagian orang yang akan menghadapi sakratul maut itu merasakan kepayahan. Yang kedua maknanya adalah mabuk. Makanya orang yang akan sakratul maut sebagian tak sadarkan diri, karena seperti orang yang mabuk. Dan itu Allah ceritakan di dalam Al-Quran di banyak ayat. Di antaranya surah Al-Hijr ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innahum lafi sakaratihim ya'mahun." Sesungguhnya mereka terombang-ambing dalam kemabukan. Digunakan kata sakratun. Karena sakratul maut itu 2 kata. Sakratun 1, mautun 1. Nah, makna yang kedua ini adalah mabuk. Maka saat orang mabuk itu apa yang kita lakukan? Kita sadarkan dia. Saat orang akan diambil rohnya oleh malaikat maut, mereka tak sadarkan diri. Maka saat itulah kita mentalkinkan. Karena kalau biarkan dia sendiri, dia akan kesulitan dalam keadaan tak sadarkan diri. Kata sakratun itu juga Allah pakai ketika dunia ini akan binasa, akan hancur. Digunakan kata sakratun. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma tarawnaha. Pada hari itu ketika alam semesta ini akan dihancurkan, tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Setiap wanita yang menyusui menghentikan susuannya. Wa tada'u kullu dzatin hamlin hamlaha. Dan setiap perempuan yang hamil gugur hamilnya, kandungannya. Wa taranna sasukara wa ma hum bisukara. Saat itu kalian menyaksikan manusia dalam keadaan mabuk. Walakin akan tetapi mereka itu tidaklah mabuk. Walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi azab Allah sangat berat. Ini nanti di akhir zaman.
Maka saat itu manusia tak sadarkan diri saking hebatnya fenomena akhir zaman sebelum dunia ini dibinasakan, dihancurkan Allah Subhanahu wa taala. Ini makna yang kedua. Dan di dalam kehidupan nyata kita juga melihat dari makna yang pertama tadi dan makna yang kedua. Adapun makna yang ketiga, sakratun diambil dari kata sakaro, sukar. Ada namanya kurma sukari. Kenapa disebut kurma sukari? Karena manisnya luar biasa. Maka dari kata sukari ini orang Inggris mengambil bahasa mereka menjadi sugar. Karena terkadang orang Arab itu Bapak Ibu huruf kaf itu atau huruf ko mereka menjadikannya huruf G. Maka ada beberapa kata bahasa Inggris yang diambil dari bahasa Arab. Misalnya ini apa bahasa kitanya nih? Kulit kan? Kalau bahasa kerennya apa? Cover. Dari kata apa itu? Dari kata bahasa Arab, dari kata kafir. Kafir itu apa maknanya? Menutupi. Jadi kafir itu artinya tertutup. Ada doa yang sering kita baca, kita minta ditutupi dosa-dosa kita. Apa bunyi doanya? Wa kaffir anna sayyiatina. Dan kafirkanlah keburukan-keburukan kami. Maknanya bukan kafir ingkar, bukan. Tapi tutuplah dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami. Karena Allah tutuplah dosa-dosa kita itu Bapak Ibu, kita tak malu jumpa satu dengan yang lain. Kalau Allah buka, tak tolong aku jumpa Pak Haji itu, banyak dosa. Tak sanggup kita jumpa satu dengan yang lainnya. Karena Allah berkasih sayang dengan kita, Allah tutuplah. Begitu juga dengan aib saudara kita. Kami sering diskusi dengan Pak Haji, kalau ada seorang, mohon maaf, kasus misalnya, ketika dulu muda, anak ini lahir di luar nikah, misalnya begitu. Lalu kemudian anak ini tumbuh dewasa dan akan menikah lagi. Apakah perlu diungkap masa lalunya itu? Tak perlu. Jangan diungkap-ungkap lagi. Mesti ditutupi serapat-rapatnya. Karena kalau diungkap nantinya, banyak masalah yang timbul. Ini sudah akad nikah ini. Nunggu hari H. Karena ini orang jujur, dulu anak kami itu beginilah kami dapat. Dulu begini. Oh tak jadi Pak. Sementara undangan sudah disebar. Maka mesti ditutup. Itulah makna dari kata kafir tadi. Wa kafir anna sayyiatina. Nah, jadi sakratun dari kata sakaro artinya manis. Kenapa disebut dengan manis? Karena banyak pula yang kita saksikan orang-orang yang akan meninggal itu mendapati manisnya akhir hayatnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengisi pengajian di Ujung Batu. Jadi pengurus bercerita ke saya, Pak Ustadz, saya pernah menyaksikan makna sakratul maut di makna yang kedua itu Ustadz. Apa yang Pak saksikan? Orang ini 2 hari 2 malam meregang nyawa, sakratul maut. Ucapan yang selalu diulang-ulangnya, buka Sarawaden. Itu ucapannya Pak. Bukan sekali 2 kali, selama 2 hari itu. Buka Sarawaden, kata. Sebentar teriak kesakitan. Kemudian ditanyalah, setelah dia orang meninggal, dicari informasi oleh orang ini. Rupanya semasa hidup bapak itu punya ilmu hitam, tak dibuang sebelum meninggal. Jadi minta dibuang. Ya bukan maknanya betul-betul buka celana, bukan itu maknanya. Karena ada yang nyangkut dalam dirinya sehingga belum dibuang dia. Ternyata ilmu hitam itu dapat menghalangi sulitnya roh itu keluar. Akhirnya apa? Akhirnya didatangkanlah ustadz, diruqyah. Setelah ini ilmu lepas, baru orang ini mendapati kemudahan. Hal seperti ini banyak yang dialami oleh umat manusia di muka bumi ini. Saya diceritakan juga oleh seorang jamaah, kata dia, bapak itu 2 hari 2 malam itu berteriak-teriak kesakitan, seakan-akan urat lehernya putus.
Padahal di situ tak ada orang yang menyakiti dia. Tempat baringnya tempat baring yang bagus, ruangannya ruangan yang indah, sejuk, dingin, adem. Tapi mengapa dia merasakan kesakitan? Karena mendapati kepayahan tadi. Itulah makna daripada kata sakratul maut. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya lupa apakah sudah saya jelaskan atau belum? Rasanya belum. Ketika orang itu akan meninggal, apakah yang datang itu malaikatnya sama atau beda-beda? Ternyata beda. Di mana bedanya, Ustaz? Nanti Bapak Ibu tengok surat An-Nazi'at ayat 1 ayat 2. Apa bunyinya? Wan nazi'ati gharqa. Apa artinya, Bang? Kalau dekat-dekat dengan saya, siap-siap ditanya. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Makanya sebagian orang akan meninggal itu kesakitan karena disentakkan oleh malaikat ini dengan keras. Sementara ayat yang kedua, wan nasyitati nashta. Sekebalikannya, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Jadi ternyata yang datang kepada orang itu yang kita sebut dengan malaikat maut itu ternyata beda-beda. Nah, saya di sini menganalisa, rupanya malaikat maut itu nama rupanya, Ustaz Doni. Kalau nama itu berarti banyak manusia, ke nama. Ada Wandi, ada Uwas, kan Uwas namanya itu. Siapa namanya? Ustadz apa? Aldo Seputranga. FB-nya Uwas tulisannya. Ada banyak, itu nama. Maka muncul pertanyaan ke saya, Ustadz, kalau orang tuh meninggal, satu di Pekanbaru, satu di Jakarta, satu di Amerika, satu di Mesir, bagaimana cara malaikat itu mencabutnya? Apakah dia berputar-putar dia? Satu nanti terbang ke sini, apalagi yang meninggal itu barengan. Satu waktu meninggal 100 orang. Kalau malaikat bisa saja, apapun tak mungkin, apapun tak ada yang mustahil. Tetapi saya menganalisanya, bisa jadi malaikat itu adalah banyak. Karena jumlah malaikat itu jauh lebih banyak dibanding jumlah manusia. Lahu mu'aqqabatum min baini yadayhi wa min khalfih. Di depan, di belakang, di kanan, di kiri. Ada yang khusus pada manusia, kiraman katibin. Kiraman katibin, ma yalfizu min qawli illa ladaihi raqibun atid. Sebut juga raqib dan atid. Bahkan dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibn Katsir, setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur sebanyak 70.000. Artinya apa? Jumlah malaikat itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada jumlah manusia. Lanjutan ayat tadi, ada yang malaikat wasabihati sabah, ada yang mengurus urusan ke langit, ada yang mengurus urusan bumi. Semuanya itu adalah ditugaskan Allah kepada malaikat-malaikat tadi. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum orang itu diambil rohnya oleh malaikat maut, diutus timnya dahulu. Pernah dengar tim malaikat maut? Pernah dengar Pak Haji? Bukan calon presiden aja ada timnya rupanya. Malaikat maut itu ada timnya Pak. Disurveinya dulu. Di sini sudah ada belum yang disurvei malaikat maut? Baik, Ustaz Doni, kita bacakan dalilnya. Karena saya sering kadang diejek lah istilahnya. Kan sekarang kan zaman-zaman ngejek. Ada itu Ustaz Wandi itu. Dia mengarang-ngarang aja itu. Kita bacakan. Tonton nanti. Innal abdal mu'min, sesungguhnya seorang mukmin, idza kana fin qita'i minad dunya, apabila akan berpisah dari dunia, wa iqbalim minal akhirah, dan akan menyongsong kehidupan akhirat, yaitu masuk ke alam barzah, nazala ilaihi malaikatum minas sama, turun malaikat-malaikat, bukan satu, malaikatun, turun malaikat-malaikat dari langit, bidul wujuh, wajahnya putih bersih. Ini kapan ini?
terjadi ketika akan diambilnya roh kita. Karena roh dalam tubuh kita ini Bapak Ibu, mau tak mau, suka tak suka, akan diambil. Nunggu waktu aja. Makanya kalau sudah diambil, apa yang kita buat lagi? Tak ada. Nanti kita jelaskan kenapa diambil dan kemana dibawa setelah itu. Diambil, diturunkan malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya begitu putih, ka'anna wujuhahum syamsu, seakan-akan wajah mereka itu seperti cahaya matahari. Ma'ahum kafanun min akfanil jannah, bersama malaikat-malaikat itu ada kain kafan dari surga. Wa hanutun min hanutil jannah, bersama malaikat itu ada minyak wangi yang terbuat dari surga, yang diambil dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basari, kemudian malaikat tadi berjejer dan dilihat oleh calon si mayit sejauh mata memandang. Inilah proses ketika roh itu akan diambil. Sudah tampak oleh calon si mayit tadi. Kalau saat ini belum, karena semua ya perkara gaib Allah tutupkan. Di masjid kita ada malaikat enggak yang hadir di sini? Ada. Ada setan enggak? Ada. Apa kerjanya setan? Buat orang mengantuk. Ada yang mengantuk. Itu berarti setan, diganggu setan berarti itu. Jadi setan itu di mana-mana dia ada. Sedang solat pun diganggunya kita. Datang deh. Tapi sekarang nampak oleh kita? Tidak. Tak terlihat. Datang masanya nanti, maka Allah Subhanahu wa taala akan buka itu semua ketika roh itu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman. Tengok surat Al-Waqiah 83, 84, 85. Nih di sini ada. Kemarin yang sudah beli buku nanti tengok saja, bawa. Ini judulnya Sakratul Maut dalam tinjauan Al-Quran dan Hadis. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falaula idza balagatil hulqum, apabila nyawa sudah sampai di hulqum. Di sini prosesnya selama ini kita sudah sebutkan Bapak Ibu, dari kaki naik ke lutut, naik ke perut, naik ke dada, dada mulai terasa sesak. Itu prosesnya begitu. Kemudian naik dia ke hulqum. Falaula idza balagatil hulqum, kalau sudah sampai di sini nyawa orang, wazadna annahul firaq, dalam surat Al-Qiyamah, maka saat itu orang yang bersangkutan seyakin-yakinnya dia akan berpisah dari dunia dan akan menyongsong kehidupan yang panjang abadi, tak ada ujungnya, khalidina fiha abada. Kalau orang itu mengamati, mencermati ayat ini, takkan mungkin dia mau berbuat maksiat. Takkan mau dia mengambil hak orang lain. Takkan mungkin dia mau menghina agama Islam ini, kalau dia paham ayat ini. Kenapa? Karena sesudah itu ada kehidupan yang panjang, kekal, abadi, dan akan mempertanggungjawabkan semua yang dia buatnya. Makanya tadi Allah utus, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah apa yang kalian ucapkan, ucapan saja, kecuali ditulis, apalagi perbuatan. Maka kata Allah, wa zanna annahul firaq, ketika itu orang yang bersangkutan sudah seyakin-yakinnya akan berpisah dari kehidupan dunianya ini. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun, dan saat itu kamu melihat. Ada dua makna tanzurun di sini. Makna yang pertama, intazoro, artinya menunggu, hanya menunggu putusan saya, diambil segera atau dipertahankan atau diulur sedikit. Makna yang kedua, tanzurun artinya dari kata nazoro. Nazoro itu artinya melihat. Nazoro yanzuru wa antum tanzurun, maka saat itu engkau melihat. Kira-kira apa yang dilihat saat itu Bapak Ibu? Apa yang kita saksikan? Yang kita saksikan yang disebutkan di hadis tadi, yaitu malaikat-malaikat
yang datang kepada kita. Ternyata yang datang ke saat itu bukan saja malaikat, tapi jin setan juga datang saat itu dan berdesak-desakan untuk menggoda ini orang. Kau tinggalkanlah agama Islam itu, agama Yahudi lah agama yang paling benar, yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tazkirah. Maka setan itu menyerupai ayahnya dan tegak di sebelah kanannya. Wahai anakku, engkau ikutlah agama Yahudi. Agama Yahudi itu yang paling benar. Maka kita talkinkan supaya godaan itu tidak menguasainya. Tak jadi, gagal di yang sebelah kanan ni, sebelah kiri. Tegak menyerupai ibunya. Kata Imam Al-Qurtubi, dia menyerupai ibunya. Kata ibunya itu, engkau ikutilah agama Nasrani, itulah agama yang paling benar. Maka kita talkinkan pula, kita bacakan Al-Quran ketika itu, maka setan-setan tadi berlarian daripada orang yang akan meninggal. Karena inna syaitana yahduru ahadakum fi kulli sya'nin. Setan itu selalu mengintai kalian, membersamai kalian di setiap saat. Yang paling disukai setan itu di majlis ilmu lah, Pak. Ngantuklah, tidurlah kata dia. Itu senang kali setan. Kemudian ketika akan meninggal, inilah kesempatan terakhir saya kata dia. Mampu orang itu melewati fase-fase kritis tadi, maka mendapatkan status husnul khotimah. Inilah akhir dari perjalanan manusia di dunia ini. Siapapun dia, pasti kita tanya, doakan nenek ya, doakan ibu ya supaya husnul khotimah, doakan ini ya supaya husnul khotimah. Sejahat-jahat orang pasti itu yang dimintanya, karena dia tahu dia akan berpisah dari dunia ini dan tak akan kembali lagi ke dunia untuk selama-lamanya. Karena memang kesempatan hanya sekali dalam seumur hidup. Kalau kita logikakan ini Bapak Ibu, ada kesempatan datang kepada kita dan kesempatan itu sekali itu cuma. Kira-kira bagaimana persiapan kita? Kita akan persiapkan sebaik-baiknya. Contohnya lah, orang yang masuk PNS misalnya, umurnya saat itu sudah 35 tahun. Kan masih bisa tuh. Kalau umur 36 nanti sulit, bahkan jarang terjadi, kecuali 2 kopor jadi dia tuh. Kalau ikut aturan tidak. Maka saat itu saya tengok orang-orang yang persiapkan untuk jalur PNS itu semuanya akan dilakukannya. Berkas ini, berkas itu dipersiapkan. Kenapa begitu baik mempersiapkan ini Pak? Saya tanya. Inilah kesempatan terakhir. Kalau juga tak diangkat tahun ini, maka sampai mati nanti saya tak akan PNS. Itu ucapan dia. Artinya apa? Orang itu tahu itulah kesempatan dia terakhir untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Lalu bagaimana dengan kesempatan hidup di dunia ini? Kalau dia berpikir lebih jauh, inilah kesempatan terakhir saya. Kalau saya tunda lagi, maka saya tak akan mendapatkan balasan dari Tuhanku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum walakin la tubsirun. Dan kami lebih dekat kepadanya, orang yang sedang sekarat itu, daripada kamu, tetapi kamu tidak melihat. Ini maksudnya malaikat tadi. Kami para malaikat yang diutus oleh Allah lebih dekat daripada kalian yang hadir di situ, bahkan lebih dekat daripada urat nadinya, memantau setiap saat, tetapi kalian tidak melihat saat itu. Yang melihat hanya calon daripada si mayit tadi. Bapak Ibu ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilalui seseorang ketika rohnya itu akan meninggal. Lalu setelah itu datanglah malaikat maut. Baru itu prosesnya. Sebelum itu ada tinggal sedikit. Untuk apa malaikat-malaikat tadi itu datang? Apa keperluannya? Keperluannya adalah untuk memberi kabar tentang amal-amal yang mereka lakukan. Amal zikir kita saat ini nampak enggak amalnya, balasannya? Enggak nampak. Bacaan Quran kita enggak nampak. Duduknya kita di majlis ilmu ini nampak atau tidak?
sedekah yang kita keluarkan, semuanya itu abstrak, tak nampak. Yang kita lihat saat ini, duit keluar, badan capek, mata mengantuk. Seharusnya kalau buat begini bisa dapatkan yang lain, tapi tidak oleh sebagian orang. Dia mau bercapek-capek, berlelah-lelah untuk mendapatkan nanti. Saat ini yang dirasakan hanya keyakinan saja. Saya yakin saya akan dibalas. Ketika orang itu akan meninggal dan sampai ke alam kubur, wa ya'ti rajulun hasanul wajhi. Saat itu datang orang yang wajahnya begitu indah. Siapa orang ini yang wajahnya indah itu? Itulah amal-amal dia tadi. Setiap amal-amal yang kita lakukan ini, itu akan menyerupai satu makhluk yang Allah ciptakan, dan itulah yang akan menemani sampai hari kiamat. Lama nak kiamat itu, Ustaz? Oh, lama sekali. Kalau kita gambarkan kiamat itu 1 juta tahun lagi, meninggal dia sebelum bulan Februari. Kenapa Februari, Ustaz? Sebelum pemilihan presiden meninggal dia. Selama itulah dia di alam barzah sampai wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Maka sekali dia menetapkan, dia akan dipertanyakan nanti semua apa yang ditetapkannya itu. Nah, kalau dia berpikir ke sana, tapi orang kan kalau mati bulat nantilah diurus, Ustaz. Sekarang hidup dulu. Yang sekarang nanti. Kalau kita tanya lebih jauh, dulu ketika dia muda bekerja keras, pagi siang malam, pergi pagi pulang petang, peras keringat banting tulang. Untuk apa dia bekerja? Jawabannya adalah supaya nanti di usia tua tidak meminta-mintakan untuk itu. Sedangkan bekerja di usia muda saja belum tentu senang hidup di usia tua, apalagi berleha-leha. Orang mikir dunia begitu, Pak. Lah, ini kehidupan yang panjang abadi nanti dipikir. Ini kan tak masuk kadang. Kenapa Bapak tak ke masjid? Kenapa Bapak begitu giat bekerja? Anak 3, Ustaz. Kemudian kalau saya tak persiapkan ini, bagaimana nanti saya di usia tua? Apa tabungan saya? Itu bagus itu. Memang benar seperti itu. Lalu dia lupa dengan tabungan yang sesungguhnya, yaitu mempersiapkan di akhirat. Nah, saat inilah kita mempersiapkannya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, saat orang itu akan meninggal, diperlihatkan apa yang dia buatkannya itu. Lalu malaikat tadi mengatakan, Bapak Ibu, surah An-Nahl 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin yaquluna salamun alaikum. Dia malaikat itu mengucapkan salam kepada kita tuh, Pak Haji. Selamat engkau wahai hamba Allah, engkau berhasil di dunia ini. Selamat engkau wahai hamba Allah, engkau telah sukses di dunia ini. Selamat kepada engkau karena engkau telah mengikuti aturan-aturan yang telah Allah tetapkan. Ketika calon si mayat itu mendengarkan ucapan tadi, dia pun bergembira. Tersenyumlah dia. Iya Ustaz, kami tengok tersenyumlah Pak Haji itu. Tersenyumlah Ibu Haja itu. Kenapa tersenyum dia, Ustaz ya? Kenapa dia wajahnya itu begitu teduh, indah dipandang? Karena kami tengok juga, Ustaz, ada yang sebelum meninggal itu takut awak nengok mukanya itu, Ustaz. Kalau bahasa Inggrisnya tapalolang dia, kata dia. Tahu Bapak Ibu tapalolang? Kata dia. Sehingga keluarga itu takut. Sebelum dia diambil nyawanya, itu dia kesakitan dan keluarga itu tak mendekat. Ini karena makna yang pertama kedua tadi yang didapat oleh orang ini. Tapi betapa banyak kita saksikan, kita dengar cerita orang-orang yang solatnya terjaga, zikirnya terjaga, ada waktu sedikit dia baca Quran, ada pula sedikit hartanya dia infakkan, dia sedekahkan, dibantunya. Orang-orang seperti itu mengakhiri hidupnya dengan akhiran yang manis, yang indah sekali.
Kemarin saya ngisi pengajian di Masjid Alhamdulillah Bapak Ibu, di Jalan Kayu Manis. Meninggalnya imam itu saat solat di sujud terakhir. Oh, luar biasa sekali. Sujud terakhir. Ada kisah yang pernah saya dengar, seorang habib pimpin pesantren alim, seminggu sebelum meninggal dia katakan, nanti di hari Jumat di sujud terakhir saya akan meninggal. Ini depan anak istrinya. Anak istri nggak percaya. Siapa yang tahu kapan meninggal? Karena hidup mati orang tu kita tak tahu. Karena Allah juga katakan wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tak tahu kita di bumi mana kita tu akan meninggal. Tapi tidak berlaku kepada sebagian orang. Orang-orang tertentu diberitahu. Diberitahu kapan dia akan meninggal. Ditunggunya Pak, jam 3. Kapan jam 3 ini? Kenapa dengan jam 3? Nanti jam 3 datang orang jemput saya. Siapa itu? Itu malaikat. Dari mana Pak tahu? Tak dijawab lagi. Pokok tunggu aja jam 3. Kalian jangan kemana-mana lagi. Duduk sini. Duduklah anak istrinya, mereka baca Quran. Dia pun sempat mandi. Kemudian dia sempat berzikir, sempat solat. Dia baring. Saat baring itu sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tak merasakan sakit sama sekali. Saya pernah ngisi di satu pengajian, jamaah tu cerita, ayah saya itu Ustaz, hari itu aneh perbuatannya. Apa anehnya Pak? Hari itu dia mandi 1 jam. 1 jam di kamar mandi. Apa yang dilakukannya? Rupanya dipotongnya kumisnya, rambutnya dirapikannya, kuku dipotongnya, kemudian seluruh yang ada dalam tubuh itu dibersihkannya. Setelah keluar dari kamar mandi, ditanya, kenapa ayah lama betul di kamar mandi? Kata dia, besok pagi jam sekian ada yang jemput saya mesti bersiap-siap. Siapa yang jemput? Adalah. Pas pagi itu Bapak Ibu, sudah innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini orang yang tahu, orang yang diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti kalau ada ibu-ibu nampak apa-apa tu lama betul di kamar mandi, tanya, "Ngapa abang lama-lama kau?" bilang. Rupanya sakit perut. Ini nyata kisahnya Ustaz, nyata. Karena disaksikan oleh anaknya. Anak itu bercerita ke saya. Nah, orang-orang seperti inilah orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk kisah Habib tadi pas di rakaat terakhir, solat di sujud terakhir, imam ini tak bangkit-bangkit lagi. Dikira oleh makmum dia baca doa. Rupanya tidak. Anaknya ingat, akhirnya dia maju ke depan digantikan ayahnya tadi. Dibuka salamnya, ditengok, setelah selesai solat ditengok ini ayah, rupanya sudah meninggal. Oh, indah sekali. Nah, apa yang dilihatkan ketika itu? Yang dilihatkan oleh Allah adalah yang indah-indah, sehingga dia merasakan kemanisan saat rohnya itu dicabut. Nanti kalau di sini Pak Haji, kalau lama betul imam itu sujudnya, tengok-tengok juga. Jangan-jangan sudah out juga imam ni kan? Dikira juga baca doa. Apa maksudnya dari kisah yang saya sampaikan ini? Bahwasanya orang yang akan meninggal itu modelnya macam-macam, banyak. Yang ditengokkan saat itu juga beragam. Maka yang ditengokkan kepada orang yang baik tadi, yaquluna salamun alaikum. Ini kepada orang-orang yang baik, thayyibin. Thayyib artinya thayyib, orang yang baik. Yaquluna salamun alaikum, selamat atasmu. Prestasimu bagus di dunia. Kamu sudah tunaikan hak-hakmu. Kamu sudah dapatkan ini dan itu. Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Maka sekarang pergilah engkau. Pergilah engkau menuju surga. Surga di mana? Di akhirat? Belum. Kita belum ke akhirat. Jadi kemana kita? Ke alam barzakh dulu. Ke alam barzakh dulu Pak. Bapak Ibu nanti buka surat Al-A'raf ayat 40. Silakan tengok surat Al-A'raf. Ada kaitan dengan roh yang sudah dicabut itu. Roh kita diambil, setelah itu dibawa ke mana? Jawabannya surat Al-A'raf tadi. Walladzina kazzabuna biayatina.
Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, orang yang ingkar tadi, yang mada tadi, wastakbaru anha, dan dia berbuat sombong di dunia ini, la tufattahu lahum abwabus sama, tak dibukakan pintu langit bagi orang itu. Dapat jawabannya kan? Jadi setelah roh kita diambil, kemana dibawa? Ke langit. Saat kita menurunkan jenazah, kita masukkan ke liang lahat, apa doa kita? Allahumma ftah abwabas sama. Ya Allah, bukakanlah pintu langit untuk, sebutkan namanya. Allah muftah abwabas sama li ruhi, untuk ruhnya. Ruh siapa di sini sebut? Ya Allah, bukalah pintu langit. Kenapa kita sebut pintu langit? Tengok di ayat tadi. Ini pembahasan ini tak akan tembus oleh ilmu pengetahuan manapun. Sains, teknologi modern itu mental sampai di sini Bapak Ibu. Karena itu yang namanya keyakinan. Tak percaya kami Ustaz. Misalnya orang begitu tak percaya. Kan tak percaya itu bukan mesti kita harus merasakan dulu. Percaya, saya percaya baru saya merasakan, kan enggak seperti itu. Kalau ada orang yang kena asam urat, kolesterol, kata dokter jangan makan kacang, jangan banyak makan gulai. Tak percaya saya Pak Dokter, kata dia. Dimakan juga kacang tuh Pak. Meraung-raung lah dia, sakit, minta tolong dia. Datang lagi ke dokter besoknya, betul rupanya Pak Dokter, anjuran Pak Dokter itu enggak saya indahkan. Kan sudah saya bilang, percaya aja, karena saya tahu. Nah, untuk nanti itu kita belum pernah, saya apalagi saya. Kalau saya ada ke sana, enak saya menyampaikannya, Pak, betul Pak Haji, saya sudah sampai ke sana, saya jumpa ini, jumpa itu, jumpa ini. Ini saya belum ke sana lagi. Cuman informasi itu disampaikan Allah dan Rasulnya saat kita menurunkan jenazah. Nah, tengok nanti doanya ada di sini. Saya sudah rangkum. Allahumma ftah abwabas sama li ruhi fulan. Ya Allah, bukalah pintu langit untuk ruhnya fulan ini. Sebutkan namanya. Wa wasi' madkhalahu, luaskanlah kuburnya. Wa nawwir lahu fi, dan terangi. Minta kita diberikan cahaya di alam kubur. Kita isyaratkan kepada kubur ini, karena kubur itu tempat terbenamnya jasad. Sementara roh setelah dari langit itu, setelah bertemu nanti dengan Allah, baru dimasukkan lagi. Nah, proses itu panjang ternyata. Saya mendapati itu setelah saya mengkaji sedikit tentang Sakratul Maut. Saya gali, rupanya banyak pembahasannya di sini. Makanya saya tarik lagi ke belakang. Tak afdol rasanya membahas alam kubur kalau belum membahas proses masuk ke alam kubur itu. Karena proses itu penting Bapak Ibu. Ketika orang itu sukses, yang diceritakannya bukan kesuksesannya, pasti prosesnya itu. Dulu, ini Pak Haji sering cerita, dulu sini hutannya saya dengan ayah saya tuh mengapak kami kapak kayu itu kami sesuatu. Tapi sekarang nggak cerita dia. Saya duit dah banyak, nggak cerita itu lagi deh. Cuma diajak makan lontong aja. Tapi dulu perjuangan dulu, saya yakin Bapak Ibu juga seperti itu. Itulah yang dia ingat. Dulu perjuangan kami bukan main. Nah, proses itulah yang menarik kita bahas sebelum kita masuk ke dalam alam barzah itu. La tufattahu lahum abwabus sama. Jangan engkau bukakan pintu langit untuk orang ini. Wala yadkhulunal jannata, dan tak akan masuk dalam surga hatta yalijal jamalu fi sammil khiyat, sampai unta masuk di lubang peniti. Kecil. Mungkin atau tidak mungkin? Tak mungkin, mustahil. Mana mungkin unta yang besar itu masuk? Ini kiasan bahasa Al-Quran sangat tinggi sekali. Maka orang-orang yang ingkar, tak bertaubat dia dari kemungkaran yang dia buat itu, maka tak akan dibukakan bagi dia pintu langit. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Kau tak dibukakan. Tak dapat dia mengklarifikasi, menyampaikan laporannya kepada Allah. Karena sudah tertahan di pintu. Kita mau jumpa orang, ditutup pintu, kita tak mau bertemu dengan kita. Bagaimana kita mengklarifikasi? Tak dibukakanlah
kadzalika najzil mujrimin, seperti itulah kami beri balasan kepada orang-orang yang pelaku dosa. Ini kaitan tadi. Roh diambil, kemudian berakhir di ubun-ubun. Di sini dia tarik nih. Kemudian matanya terbuka. Memang terbuka matanya, Pak. Karena saat itu mata tadi menengok roh itu kemana dibawa dan siapa yang membawa. Pada ahad subuh di akhir Sya'ban, jamaah kita namanya Pak Haji Muhammad Yamin, duduknya sebelah kanan saya biasanya, Pak. Rajin sekali. Samalah kayak bapak ibu ini. Di usia tua itu memang diwakafkannya waktunya itu untuk menuntut ilmu. Solat, waktu menuntut ilmu. Dia tak mau lagi kemana-mana. Di situ aja dia. Karena dunia ini sudah selesai. Yang tak selesai yang muda-muda macam ni lah. Kalau yang tak tua kan dah selesai, Pak. Tak mungkin juga main proyek lagi umur 75 tu kan. Kalau umur 25 enggak apa-apalah. Kemudian saat itu kotak impak berjalan, memasukkan impak, diambil di kantongnya, kemudian dimasukkan. Saat memasukkan kotak duitnya itu, tangannya tertahan. Rupa saat itulah Allah ambil ruhnya tadi. Begini dia menengok mata itu. Didatang oleh salah seorang jamaah. Kenapa Pak Yamin ni kok belum dimasukkan juga duit? Pak, jadi bapak sedekah. Tengoknya lama kali. Rupanya sudah meninggal. Dipanggil sama istri, kenapa abang tu? Kemudian dibawa rumah sakit. Sudah innalillah. Meninggal di tempat yang baik. Oh, luar biasa, Pak. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah, makhtim lana wa ajalana bi husnil khatimah wa sa'adah. Kalaulah itu derajat itu, status itu yang kita peroleh, Allahu Akbar. Tak ada kebahagiaan lagi, tak ada nilainya apa yang kita miliki ini. Tapi untuk sampai ke sana, inilah apa upaya kita, apa usaha kita. Inilah yang Bapak Ibu lakukan. Ada waktu sedikit kita gunakan untuk baca Quran, ada waktu sedikit kita gunakan untuk ilmu, ada waktu sedikit, ada rezeki sedikit kita sedekahkan, ada waktu pula kita baca Quran, ada ini sedikit. Diamanahkan menjadi pengurus masjid, berprogram yang baik-baik. Itulah yang menjadi saham kita nanti setelah kita meninggalkan dunia ini. Ini sebelah kanan saya duduknya. Sebelah kanan saya siapa? Ini enggak, kalau sini enggak. Ini contoh, Pak. Allah panggil dalam keadaan terbaik. Jadi apa yang terjadi pada orang-orang yang baik tadi? Yaquluna salamun alaikum. Selamat kau. Berhasil engkau, berhasil. Masuklah kalian ke surga ini bima kuntum ta'malun. Kemudian setelah malaikat maut tadi mengambil ruh orang ini, apa ucapannya? Ya aituhan nafsut thayyibah, wahai jiwa yang baik, keluarlah engkau. Wahai jiwa yang elok, keluarlah engkau ila maghfiratin minallah wa ridwanihi, menuju ampunan Allah dan redha-Nya. Roh itu keluar, fatakhruju tasilu kama tasilu qatratul minal ma'. Keluarlah roh itu seperti air dari ceret kulit. Halus sekali bunyinya. Qatratul minal ma'. Faya'khuzuha fa idza akhazaha. Setelah malaikat maut tadi mengambil roh orang ini, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin. Malaikat-malaikat pemberi kabar gembira itu tidak membiarkan ruh orang ini berlama-lama di tangan malaikat maut itu. Diambilnya segera. Kenapa? Kalau orang baik, semua berebut. Ke tempat kita ini datang orang baik, alim ulama misalnya, kita akan berlomba-lomba untuk menjamu orang itu. Singgah rumah kami sajalah, Pak Yai. Singgah rumah kami sajalah, Buya. Makan di sini sajalah. Kan begitu kita menyambut orang baik. Tapi kalau orang jahat, kita tutup pintu, Pak. Jangan okey situ lah katanya. Kau 20 tahun ni penjago katanya. Misalnya begitu. Kita kan tak mau. Maka malaikat-malaikat yang baik tadi, lam yada'uha fi yadihi tarfata ainin hatta ya'khuzuha fayaj'aluha, diletakkanlah ruh yang baik tadi fi dzalikal kafani, dibungkus dengan kafan surga. Maka nanti saat dia masuk ke pintu langit itu, dikenali oleh penghuni langit. Kan ditanya, siapa yang kau bawa ini?
rohnya orang fulan bin fulan. Oh, ternyata nama itulah yang sering disebut. Kok sering disebut? Karena malaikat itu sipnya dua, pagi petang, pagi petang. Yata'aqabuna fikum malaikatun bil laili wa malaikatun bin nahar. Berdesak-desakanlah malaikat pagi dan petang untuk menengok kalian, maksud manusia. Pagi ini dia naik melaporkan kepada Allah. Ditanya oleh Allah, kaifa taraktum ibadi, engkau tinggalkan dalam berbuat apa hamba-Ku itu? Taraknahum wa hum yusallun, kami tinggalkan dia dalam keadaan solat. Allah bukan tak tahu, dia bertanya, ingin memuji hambanya itu di depan malaikatnya tadi. Sedang apa engkau tinggalkan hamba-Ku itu? Sedang nyekik botol. Bukan nyekik tasbih. Kalau nyekik tasbih, subhanallah, subhanallah. Nyekik botol. Mati di situ. Sedang apa engkau tinggalkan hamba-Ku itu? Sedang menandatangani. Apa untuk tangan ni? Meninggal saat itu. Oh, Allahu Akbar. Makanya saat dibawa arwah tadi, oh ini rupanya orang yang baik-baik itu. Ini rupanya imam masjid tu ya. Mana imam masjid? Oh, ini rupanya imam masjid. Ini rupanya bapak yang bantu masjid itu. Ini rupanya bapak yang selalu mengajak orang untuk berbuat baik. Marhaban bikum, selamat datang. Sambut langit kedua, langit ketiga, langit keempat, sampai terakhir setelah bertemu dengan Allah, summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum, lalu kemudian mengkonfirmasi amal-amal yang dia buat semasa hidup. Amal lagi rupanya, ujung-ujungnya amal. Dikonfirmasi lagi. Kau berapa hidup? Berapa tahun hidup? 20 tahun. Apa yang kau buat? Checklist solat ada, puasa ada. Kau apa yang kau hidup? Berapa tahun hidup? 50 tahun. Bagaimana solatnya? Solatnya orang 5 kali sehari. Dia sehari 5 kali. Orang solat sehari 5 kali. Dia solat 5 hari sekali. Terbalik Pak. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dia tidak 5 hari itu sekali cuma. Seminggu sekali. Itu pun khutbah Jumat saja. Solat Jumat. Pas Jumat tertidur pula. Selesai orang solat, ni kayaknya masjid aliran sesat ini, kata dia. Kenapa? Enggak ada solat Jumatnya. Orang dah pulang semua Pak. Ini cerita dari kawan kita Pak. Karena diambilnya tiang paling sudut pula, tak dibangunkan sama kawannya, tertidurlah itu. Dah selesai solat, kok enggak ada khutbah keduanya, kok enggak ada. Karena waktunya enak tidur itu waktu saat Jumat tu lah, enak tidur tu. Karena situ setannya banyak tu Pak. Terduduk je Pak situ, duduk buat AC tu. Ibu tak pengalaman, tak mengalami. Itulah rahsia anak bapak tu, kalau mau tidur bawa aja solat. Tenang tidur nanti. Summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun, untuk mengkonfirmasi apa yang kita buat. Apa tujuan yang konfirmasi ini? Untuk apa kira-kira? Untuk apa kira-kira? Kenapa dikonfirmasi lagi? Emang Allah tidak tahu? Untuk menentukan nanti keberadaannya. Baru masuk ke selanjutnya. Untuk menentukan orang ini duduknya di VIP atau di kelas 3. Ini duduknya nanti di tempat yang bagus atau di tempat yang tak bagus. Itulah tujuannya, untuk menentukan amal tadi, ditentukan satu persatu, dihitung satu persatu. Lah, kalau orang yang tak ada amalan dibawa, macam mana Bapak Ibu? Padahal amal tu yang menolong dia. Kalau dia ada anak yang tinggalkannya, alhamdulillah. Kalau anak itu solat, didoakannya. Tapi kalau anak itu tak solat pula, habis sudah. Kalau ada ilmu yang diajarkannya, alhamdulillah. Berarti dia penuntut ilmu dulu. Banyak muridnya, didoakan oleh muridnya. Anak tak ingat dia, ilmu tak ada pula. Kalau dia bersedekah, dia alhamdulillah. Itulah yang ditunggu-tunggunya. Makanya kata hadis Nabi, kalau tak ada yang 3 ini, ada satu yang diharapkan. Yang ditunggu oleh mayit di alam kubur tu 4. Doa ayah, doa ibu, doa anak,
doa kawan. Kawan berkawannya di dunia. Karena mungkin di dunia ini, dan itu banyak terjadi, ada orang yang tak punya anak. Doa siapa yang diharapkannya? Ya doa kawan tadi itulah. Ada orang tak punya harta, bergabung semuanya, sudahlah tak punya harta, tak punya ilmu, tak punya anak pula. Kira-kira siapa yang diharapkan dari kawan itulah? Au sadiqin yad'u lahu, atau doa kawannya. Dia doa kawan itu di urutan keempat dalam riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi jangan dibilang tak sampai. Kalau ada orang bilang tak sampai doa kita, suruh dia pergi dulu, nanti kita doakan. Kalau betul-betul tak sampai, balik lagi ke dunia ini, konfirmasi ke kita. Kan begitu, Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pembahasan kita pagi ini tentang keadaan roh setelah roh itu dicabut. Jelas sampai di sini? Alhamdulillah. Kapan kita akan melangkah ke sana? Tunggulah dulu Ustaz. Ilmunya sudah tahu. Berarti itu nanti akan kita lalui. Maka kita bersiap-siap. Maknanya bukan berarti harus mati siang ini juga, enggak. Jangan pula nanti tak mau lagi bekerja ke kebun. Saya punya kebun kelengkeng, kata Pak Ajit. Tak mau lagi ke kebun. Jangan pula begitu. Ini pengetahuan kita. Oh, nanti saya di sana ya. Saya di sana. Kalau kita mau pergi jauh kan mesti siap-siap. Nanti di sana tuh jalannya enggak bagus. Kita mesti hati-hati. Di sana nanti ada kedai kita singgah. Situ ada pendakian tinggi. Nanti berhati-hati. Itulah tujuan kita membahas perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu kita diberi keistiqomahan oleh Allah untuk menuntut ilmu. Kita diistiqomahkan Allah untuk beribadah. Dimudahkan dalam mengingatnya. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang bertanya? Silakan. Ya, silakan Bang. Baik. Oh, bukan cerita saya. Baik. Haus gitu. Ya. Saya mohon penjelasannya Ustaz. Sekian, terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang yang akan sakaratul maut itu merasakan haus. Ya. Kenapa dia haus? Dia ingin minum. Kalau minum itu saya kurang pasti kalau itu, Pak. Tapi kalau Nabi sebelum meninggal, riwayat Imam At-Tirmizi, beliau ambil air, kemudian air itu dimasukkan, tangannya masukkan ke air itu, setelah itu diusapkan ke wajahnya. Itu yang dilakukan Nabi. Wa huwa bil mauti wa innahu qadahun fihi ma'un. Di sisi kanannya ada ember yang berisi air. Wa huwa yudkhilu yadahu fil qadahi. Lalu kemudian dimasukkan tangannya ke ember itu, summa yamsahu wajahahu bil ma'. Lalu kemudian diusapkan tangannya tadi yang sudah basah tadi ke wajahnya. Ini lakukan Nabi. Kenapa Nabi lakukan itu? Karena ke air ini lambang daripada menghilangkan tak sadarkan diri tadi. Kalau orang ngantuk kan tak sadarkan diri, berwudu, ambil wudu. Tak sadarkan diri, ambil ini, ambil. Tapi kalau untuk minum, wallahu alam. Saya belum dapat dalilnya, tapi boleh atau tidak, tak ada masalah. Jadi hal itu tidak melanggar. Nah, cerita yang saya dapat, anaknya bercerita ke saya. Ibu saya itu saat sebelum meninggal dimintanya air zam-zam. Tolong ambilkan air zam-zam itu nak, supaya nanti ibu mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena kerongkongan kering. Dia minta itu, kemudian setelah minum zam-zam dia berbaring, la ilaha, langsung meninggal, Pak. Nah, itu bukan dalil, bukan hadis. Untuk memudahkan kerongkongan kita saja. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kalau saya dapat dalilnya, saya terus membaca, Pak. Karena ilmu itu bukan di sini saja. Ilmu itu luas sekali. Mudah-mudahan menggali dapat nanti dalilnya. Karena kita ini semakin banyak membaca, maka semakin luas. Dan saat ini bacaan saya baru sampai di situ. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Tidak ada. Ibu-ibu sudah setahun ini tak pernahlah bertanya. Heran saya.
Itu baru bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, saya ingin bertanya, seandainya kita dalam perjalanan, rumah kita misalnya di Kota Pekanbaru, Baik. kemudian kita sedang berjalan ke Padang atau kemana lah Pak, kemudian kita meninggal, atau kita sedang berkunjung ke rumah anak kita, kemudian kita meninggal, bagaimana kalau mayat kita itu dibawa pulang ke rumah kita atau permintaan anak atau orang tua kita Pak? Padahal katanya di mana kita meninggal di situ harus dikuburkan, begitu katanya Pak. Baik. Saya mohon penjelasannya Pak. Baik. Di mana Terima kasih, kita Pak. meninggal? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana kita meninggal di situ kita kubur, itu untuk Nabi. Kalau Nabi di mana dia meninggal di situ dikubur. Makanya Nabi kubur Nabi itu di depan kanan mihrab, tempat imam. Karena Nabi itu begitu, di mana dia meninggal tak boleh dipindahkan. Saat Nabi itu meninggal akan dipindahkan oleh sahabat ke kota Mekah, karena di situ dulu Nabi itu lahir. Sahabat yang lain tidak. Teringat di satu hadis, di mana Rasul itu meninggal maka di situlah dikuburkan. Itu kekhususan bagi Nabi. Kalau kita macam mana? Nah, tengok saja kondisinya. Kalau ingin kita dikumpulkan bersama ahli keluarganya, boleh. Ini hukumnya mubah saja. Nah, pertanyaan ibu ini sebenarnya masuk ke ranah fikih. Nanti tanya detailnya ke Dr. Mawardi, karena beliau. Tapi jawaban saya secara umum saja, itu tak menyalah. Kalaupun di situ dikuburkan tak menyalah, kalaupun dibawa ke kampung halaman tak menyalah. Tapi jangan sampai 2 hari pula. Gara-gara menunggu anak yang di Manado, ini orang belum dikubur-kubur. Itu tak boleh. Karena kata hadis Nabi, asri'u, segerakanlah al-janazata. Jenazah itu mesti segerakan. Tak boleh ditahan-tahan. Kalau ingin dikubur, bahkan boleh kita berwasiat nanti, nak, kalau bapak meninggal, bapak dikuburkan samping makam ibu kamu ya. Itu boleh. Kalau memungkinkan. Meninggalnya di Mekah saat haji misalnya, kan tak mungkin pula dibawa. Maka di sana sajalah, di Ma'alla atau di tempat para syuhada itu jauh lebih mulia. Karena kita diminta untuk dikuburkan di 2 tempat. Yang pertama di dekat makam orang-orang soleh, yang kedua di tempat yang suci. 2 ini jadi standarnya. Jelas Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Tak ada masalah ya. Kalau minta kepada keluarga kita. Ya, silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masalah tentang pembacaan doa ataupun tahlil ibaratnya. Itu mana lebih afdal kita membaca doa di atas kuburannya atau kita baca doa di rumah? Baik. Atau di masjid? Tak tolong Ustaz. Di atas kuburan ini maksudnya tegak di atas kubur. Duduk Ustaz. Duduk di atas kubur. Ya. Tak boleh. Itu ini kuburan tengah kan? Kita duduk di sebelahnya. Oh, di gitu. sebelahnya, Ya. bukan di atas berarti. Bukan. Bukan di atas. Oke, baik. Mana yang lebih afdol? Lebih afdol di kuburan itu. Kok begitu Ustaz? Abang tengok nanti ini. Amalan-amalan sunnah setelah penguburan mayat. 84. Ada 8. 8 amalan sunnah. Saya bacakan satu riwayat. Ketika Amr bin As akan meninggal, fa iza dafantumuni, riwayat Imam Muslim, apabila kalian menguburkan aku, fasunnu alayya turaba sanna, maka ratakanlah tanahnya, maksudnya diberi tanda. Summa aqimu haula qabri, hendaklah kalian tegak di sekitar kuburanku. Sebut tegak di sini, bukan duduk. Ini kubur, maka sekitarnya berarti sekelilingnya. Hendaklah kalian tegak di sekitar kuburanku, qadaramatun haru jazurun wa yuqsamu lahmuha, selama unta disembeli dan dagingnya dibagikan. Berapa lama itu? 2 jam kata Imam An-Nawawi. Ini penjelasan di bawah ini. Kata Imam Nawawi, dianjurkan menetap di kuburan sekitar 1 sampai 2 jam setelah proses pemakaman usai, guna membacakan doa dan istighfar. Apa doa? Apa yang kita lakukan selama 2 jam itu? Ini dia. 1, 2, 3, 4. Ini ada di belakang. Jadi kalau pertanyaan mana yang lebih afdol, doa dulu di situ. Karena riwayat Imam Abu Daud,
Fa idza faragha min dafnil mayyiti, apabila kalian selesai menguburkan mayit, waqafa alai, waqaf arti berhenti. Dan riwayat ini tak disebutkan tegak atau duduk. Riwayat tadi sebutkan tegak. Makanya ulama itu berbeda pendapat, boleh duduk boleh tegak. Kalau ngambil tegak dia. Ngambil duduk dia. Karena sebutnya berhenti saja di situ. Yang tak boleh itu langsung pulang. Ini yang problem, ini yang masalah. Habis dikuburkan pulang. Bid'ah itu. Itu tak boleh. Tak ada dalilnya. Mana tak ada dalilnya? Bukan tak ada dalilnya, belum dibacanya. Itu benar. Buat parang dia, Pak. Kalau kalian juga berzikir di sini, baca doa sini, sampai di rumah nanti takziah lagi. Takziah itu ada enggak Pak anjurannya? Emang ada. Takziah itu apa artinya takziah? Apa artinya takziah? Saya mau bertakziah ke rumah itu. Apa artinya takziah? Dari kata azza yu'azzi. Apa artinya azza yu'azzi? Menghibur. Jadi kita datang ke rumah duka ini, kita hibur dia karena hatinya sedih, anaknya meninggal, istrinya meninggal, sedih dia. Pada umumnya sedih. Ada juga Ustaz, suami itu enggak sedih istrinya meninggal. Kenapa? Dapet dia lagi kata dia. Itu 1-2 orang aja. Kalau udah bertahun-tahun bersama Pak sedih, Pak, tak mau suami itu menikah lagi. Saya tak mau menikah kata dia. Diurusnya 7 orang anaknya. Kenapa Bapak tak nikah? Saya dengan istri saya itu sehidup semati. Di dunia bersama, di surga bersama nanti. Subhanallah. Ibu-ibu ada enggak suami yang di sini seperti itu? Insya Allah ada semua. Jadi dianjurkan untuk menetap di situ. Kemudian waqafa ali faqala istaghfiru li akhikum. Yang pertama, istighfarkan ini orang. Wasalulahu bitasbit, dan doakan dia. Ini di mana posisinya? Di rumah atau di kuburan? Di kuburan. Karena enggak ada jeda. Habis kubur berhenti di situ. Selesai kuburkan berhenti di situ, kemudian istighfarkan dan doa. Fa inal ana yus'al, karena sekarang dia sedang ditanya. Jadi kalau ada orang nanya nanti, kalau ada orang buat, kata Ustaz itu kami disuruh pulang, tak boleh lagi ini itu di kuburan. Katanya amalan itu tak dibuat oleh Nabi. Sementara orang tua kami dulu dah buat begitu. Jangan ikut orang tua kalian. Orang tua kalian itu tak ada dalilnya. Tidak begitu Bapak Ibu. Ada dalilnya yang dilakukan oleh orang-orang tua kita. Cuma mereka tak tahu dalil itu. Karena mereka tak pernah belajar itu nanya dalil. Yang penting mereka dengar, mereka amalkan. Dengar, amalkan. Kalau sekarang dengar, tanya, amalkan tak? Itulah bedanya orang dulu orang sekarang. Jelas? Nah nanti sampai di rumah mau berdoa lagi. Nah ini ada amalan kedua. Apa kata Rasulullah? Iqra'u yasin ala mautakum. Bacalah yasin kepada orang yang sudah meninggal. Ada 2 maknanya. Yang sebelum meninggal satu, setelah meninggal satu. Sebelum meninggal ada faedahnya. Setelah meninggal untuk kita kirimkan kepada orang-orang yang sudah meninggal itu. Lagi-lagi kembali pertanyaan, kirim mengirim doa. Rasanya sudah 2 kali saya jelaskan kirim mengirim doa ini. Tak perlu lagi saya jelaskan ya? Atau dijelaskan lagi? Cukuplah insya-Allah ta'ala. Nanti kalau sudah agak 3 bulan kita ulang lagi, karena sudah lupa. Karena ilmu itu semakin sering kita dengar, maka semakin kokoh dia. Baik Bapak Ibu yang berbahagia, itulah yang dapat kami sampaikan pada pagi ini. Mudah-mudahan menambah wawasan pengetahuan kita tentang perjalanan hidup setelah kehidupan di dunia ini. Wal afu minkum, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.